Jojo, nah di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Salam Jojo, nah di Bapak, saya mau stop tadi dia jalan terus pemirsa, kan udah nampak penampakan suami saya nih pemirsa. Salam Jojo, nah di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya pemirsa. Nah pemirsa, hari itu lain sedikit video kita pemirsa. Selain kalian lihat saya masak, saya akan tunjukkan kepada kalian penampakan hantu kuntilanak merah. Seram kan? Seram. Tapi pemirsa, ini tuh real, 100% real. Tapi saya tidak memaksakan kalian untuk percaya. Karena ini tuh saya dapat dari WhatsApp. Siapa yang syuting ini Kak Sri? Adik kawan saya, karena kebetulan itu di proyek, kita kan di Simpang Lusarden. Hantunya itu nampak di Lokulpa proyek di atas pokok alpukado. Jumlah. Saya sendiri pemirsa pernah nampak hantu, tapi hantu hitam besar. Dan dia itu nggak bunyi gitu, nggak ada suaranya, hanya diam, senyap, duduk, menunduk gitu, tak pernah nampak mukanya. Jadi saya baru tahu ternyata tuh Pontianak itu tidak mengkikik-kikik kayak video yang kikik. Enggak pemirsa. Saya juga ceritanya ini sambil masak biar kalian tuh nggak takut kalau nggak dengarnya ya, karena saya itu dapat WhatsAppnya itu dari adik saya, dia suruh buka, saya bilang nggak mau. Malam semalam adik saya kirim, katanya ini wah Rido yang video kan ini. Rido ini kawan sekolah adik saya, tapi mungkin bagi kalian yang tinggal di bandar tuh ini tuh kayak apa ya, kayak nonsen gitu ya kan, karena kalau tinggal lima. Tapi percayalah benda-benda macam itu di area kampung, apalagi pelosok sekali macam kampung kami ini tuh masih ada tau. Benda-benda macam ini tuh ada. Karena kalian tahu dulu, kalau orang Karo lah, suku lain saya tak tahu. Nah dulu tuh sistemnya nggak ada beli tanah pemirsa, nggak ada kita beli tanah gitu, nggak ada. Jadi sistemnya tuh ya udah siapa yang paling garang, yang paling ditakuti ya dia yang berkuasa. Mana aja hutan dia mau buka ya udah buka gitu. Nah jadi kalau misalnya tuh ya ada hutan yang mau dibuka, terus hutan itu dekat ke kampung, yang banyak yang minat kan. Jadi pas dibuka nanti sama orang lain, nah lain orang mau mengambil, mereka itu bukan perang fisik, gaduh gitu, enggak. Mereka itu kayak saling mengirim pesugihan, mengirim hantu yang mereka pelihara gitu. Saling mengirim hantu gitu. Jadi ini nenek saya cerita Tigan. Kakek saya tuh dulu kampung Tetua. Nah kebun yang kita ada kebun tuh, sekarang tuh udah bagian pakcik saya ditanamnya sawit. Jadi kebun itu dulu tuh dekat banget dari kampung. Dan itu pas kakek saya buka, ada 2-3 orang yang juga mau mengambil kebun itu gitu. Jadi kata nenek saya itu setiap malam itu akan ada aja hantu yang dikirim ke rumah gitu pemirsa. Percaya nggak percaya kalian ya, tapi ini orang Karo memang gitu. Dulu juga pemirsa di ujung kampung di Gunung Berlawan tuh ada namanya empung. Kita panggil itu empung. Empung itu artinya tuh dia akan siapkan satu tempat untuk semua setan yang dia pelihara gitu. Nah, satu masa dia akan bagi makan. Bagi makan macam dia bagi makan satu kampung, dia buat makan-makan gitu, pokoknya besar kue segala macam. Lepas itu nanti dia akan hantar sesajen ke empung itu, entah dia potong ayam hitam atau ayam putih, pokoknya gitu pemirsa. Itu dulu ya, sekarang tuh udah nggak ada. Dulu di sini juga ada, tapi sekarang dia udah meninggal. Jadi tradisinya itu ya udah habis, keturunan dia nggak ada yang buat gitu. Memang nampak. Jadi kalau masalah hantu-hantu ya kan, kalau seperti itu di sini tuh masih nampak. Pocong, kuntilanak masih banyak. Tapi ini saya dengar juga cerita ya pemirsa, percaya nggak percaya kalian ya terserah. Kalau saya sih percaya, karena nanti kalau satu masa saya pergi ke ladang saya yang di Gunung Berlawan, saya tunjukkan empung itu. Cuman empung itu sekarang saya tengok udah, kalau dulu dia empung ini ciri-cirinya pemirsa, dia akan buat satu tempat dalam berapa meter gitu kan. Terus gitu nanti di dalamnya itu akan ada banyak sekali tuh macam bunga-bunga kuburan gitu, bunga-bunga kuburan. Terus tuh macam dibulati, ini satu dibulati, nanti sana satu dibulati gitu. Nah itu tuh tempat-tempat hantu yang dia pelihara gitu pemirsa, namanya empung. Bila tuan dia dah meninggal, nanti keturunan dia yang nggak meneruskan itu, empung itu akan dirosak. Jadi hantunya itu ya udah terbang ke sana sini gitu.
Ada juga yang dia punya kebun, dia tanam makanan-makanan gitu kan. Makanannya itu nggak berani orang ambil. Karena kalau kita ambil gitu kan, kalau nggak di tempatnya kita nampak macam ular besar atau kita nampak penampakan, ya malamnya akan ada kemimpi gitu datang. Kayak dia itu marah gitu. Oke pemirsa, hari ini saya masak kubis. Sayur kubis, sayur kol tumis campur dengan bunga kantan atau bunga kecombrang ya. Ini saya sudah iris-iris, terus ini ada ikan bilisnya, ada cabai hijaunya pemirsa. Nah ini udah dibasuh juga, terus bawang merah, bawang putih, cabainya udah kita blender ya. Jom kita start. Oke pemirsa, Ami ama buat video Ami, ini kita goreng dulu ikan bilisnya. Oke pemirsa ya. Dan kita masak, anak minta susu, udah berak, jadi stok-stok lah kita masaknya ya kan. Sudah masukkan kubisnya. Oh bersihkan Ali ya, udah bersih semua. Mau kasih kering lah nih. Iyalah kalau nggak cepat busuk. Ini udah bersama. Apa? Itu. Transformer. Bukan transformer lah, macam ketam ada. Nih, tengok. Transformer. Makanya semalam waktu saya ceritakan yang kami makan sama si Meca itu, ada yang bilang mengarang, enggak. Kalau di area di kampung saya memang gitu pemirsa, benda-benda macam itu masih nampak. Apalagi kalau ada orang-orang baru meninggal kan, oh nampak aja itu. Cuma syukurlah rumah saya ini saya rasa tenang. Kalau kan macam penampakan gitu malam saya pukul 2 ke 2:30 saya buatkan susu madeben kan nggak ada rasa takut, nggak ada rasa macam, pokoknya tenang aja gitu. Paling cuma pencuri aja yang masuk gitu. Kalau hantu tuh sih enggak. Perasaan saya tenang, itu lebih tenang dari rumah saya di Malaysia dulu. Kadang-kadang tuh orang Karo nih suka bikin obat-obat kampung. Lepas tuh suruh mandi bunga lah, mandi itu. Kadang-kadang tuh setelah mandi itu boleh kita nampak benda-benda gitu. Makanya saya tuh kalau obat-obat kampung yang melibatkan mandi-mandi kembang tuh saya nggak mau lagi. Pemirsa, masak tumis kita udah siap. Sekarang saya nak goreng ikan mas. Macam biasa lah, semalam suami saya pancing dapat 1 ekor. So hari ini goreng. Pemirsa, kita udah selesai makan. Sekarang saya siap-siap. Tadi udah sediakan nasi untuk Wojos udah pergi pula dia. Oke pemirsa, ini saya tunjukkan hantunya pada kalian. Nah jadi itu kenapa bisa kerekod, rupanya ada satu orang dia itu indigo. Indigo itu dia boleh melihat hantu dengan jelasnya. Jadi mereka ini keluar, itu masih pukul 10 malam katanya pemirsa. Jadi mereka ini keluar, terus yang indigo ini suruh berhenti motor gitu. Jadi dia suruh sulu ke arah pokok itu. Dia kata di situ ada hantu. Yang sulu ini nggak percaya gitu. Jadi di sulunya dia, yang menyuluh ini udah di sulunya dia hisap rokok. Lepas itu dia syuting pakai handphone. Lepas itu dia tunjuk, nah ini nah kau mau tengok hantu. Lepas dia tengok di pokok tuh tak ada apapun, suara apapun tak ada. Tapi di handphone itu kuat suaranya kan. Tapi katanya masa dia di bawah pokok tuh tak ada apapun, hantu apapun tak ada di atas pokok itu dia nampak. Tapi di handphone tengok ada nampak merah dengan suara itu katanya pemirsa. Jadi kenapa hanya sekejap di syuting? Karena yang membawa motor itu udah katanya ayo cepat aku udah berat semua badanku ini. Jadi mereka cepat keluar gitu pemirsa. Jadi kalau kalian merasa ada sesuatu, rekod saja pakai handphone. Dan ini tuh 100% betul pemirsa. Tapi saya nggak memaksa kalian untuk percaya. Namanya makhluk halus antara percaya dan tidak percaya, betul tak? Dia hanya dapat dirasakan, tak boleh dilihat juga, betul. Oke lah, video kita pagi ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.